Puji Tuhan, Salam, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita di dalam ibadah komsel kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita pada malam hari ini mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh yang mengasihi setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkaryalah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perenungan kita bersama pada malam hari ini yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Selagi saya katakan kitab Mazmur pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan yang menjadi satu-satunya penjaga bagi kaum atau umat Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema komsel kita pada malam hari ini adalah Tuhan tempat perlindungan yang sejati. Tuhan merupakan tempat perlindungan yang sejati bagi setiap kehidupan kita. Tuhan merupakan tempat di mana kita meminta pertolongan yang sejati, karena Dia Allah yang selalu menjaga setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus satu-satunya tempat perlindungan yang sejati di dalam kehidupan kita? Karena Dia merupakan Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari pada malam hari ini. Kenapa Tuhan Yesus satu-satunya tempat perlindungan yang sejati di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Tuhan yang memberi pertolongan bagi kita. Di dalam ayat yang pertama mengatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tidak ada tempat bagi kita meminta pertolongan selain hanya kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kehidupan kita. Dia merupakan Allah yang satu-satunya yang menjamin akan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia merupakan satu-satunya yang menolong kehidupan kita. Tidak ada tempat bagi kita meminta pertolongan selain meminta pertolongan kepada Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita meminta perlindungan kepada Tuhan? Karena Dia yang bisa memberikan perlindungan yang sejati bagi setiap kehidupan kita. Tidak ada tempat bagi kita selain meminta perlindungan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang sejati dalam kehidupan kita? Yang kedua, karena Tuhan penjaga kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat mengatakan, sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tidak ada tempat bagi kita, tidak ada tempat bagi kita selain
menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan merupakan penjaga yang setia di dalam kehidupan kita. Tuhan yang merupakan penjaga yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Pertanyaannya bagi kita pada saat ini, sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang benar kepada Tuhan, yaitu iman yang sungguh-sungguh bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan ini mungkin bagi kita pertanyaan yang sepele, tetapi tidak ada bagi kita selain kita meminta penjaga yang ketat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bisa menjaga kita saat ini sampai selama-lama kehidupan kita. Itu yang kedua. Kenapa Tuhan itu satunya tempat perlindungan bagi kita? Yang pertama karena Dia yang memberikan pertolongan bagi kita. Lalu yang kedua, karena Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, tidak ada penjaga yang sejati selain Yesus Kristus yang menjaga hidup kita. Keluar masuk kita kemanapun kita berada, Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Kehidupan kita, hidup kita sekarang ini, semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus satu-satunya tempat perlindungan yang sejati di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-7 mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jaminan yang Allah berikan bagi kita, yaitu jaminan yang pasti. Dia akan menjaga setiap kehidupan kita. Tidak ada jaminan yang sungguh-sungguh luar biasa selain hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Jaminan yang Tuhan berikan bagi kita adalah jaminan iya dan amin. Jaminan yang pasti akan terjadi. Dia akan melindungi kita, dia akan menjaga kehidupan kita. Sebagai orang percaya pada saat ini, sudahkah kita sungguh-sungguh menaruh harapan iman kita kepada Tuhan? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kekacauan dunia ini, di tengah-tengah wabah yang terjadi di dunia ini, ada suatu jaminan, ada suatu kepastian yang kita dapatkan dari Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Hari ini jangan pernah kita meminta pertolongan kepada siapapun, karena itu akan membuat kita kecewa. Kepada dokter, medis, bahkan kita berdiam diri di rumah, itu akan membuat kita kecewa, itu membuat kita tersakiti. Tetapi pertolongan yang Tuhan berikan tidak akan pernah mengecewakan kita. Pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita merupakan pertolongan yang pasti, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan menjaga kita, dia akan melindungi kita, dia akan memberikan jaminan yang kekal bagi umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada tempat bagi kita untuk berlindung selain kepada Yesus Kristus yang menjadi jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita. Melalui ibadah pada malam hari ini, kita terus memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Kita terus memiliki pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kita mulai menjauh daripada Tuhan, jika pada saat ini kita mulai mundur, mulai kendor akan iman kita kepada Tuhan, mari renungkan Dia yang bisa memberikan pertolongan kita. Kita saat ini ada sebagaimana ada, itu semua karena pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga hal ini menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi meterai, menjadi pondasi dalam iman kita sebagai orang percaya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan kami mampu, kami kuat
untuk melewati semuanya ini. Dan kami terus menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah karya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang memampukan kami, menguatkan iman kami, hingga kami terus memiliki pengharapan yang pasti, perlindungan yang sejati yang hanya kami miliki dan hanya kami dapatkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini, bahkan selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.